Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya Elmira Ngastiti dan teman-teman saya Hairil Bayhaqi Aziz, Eko Muhammad Suryanto, Nanda Firmansyah, dan Sofi Hidayatul Jannah. Di sini kami akan presentasikan tentang perusahaan dagang. Definisi atau pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Dalam menjalankan proses usahanya, perusahaan dagang mengenal siklus operasi. Siklus operasi adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dari siklus inilah dapat melihat hal-hal krusial yang harus diperhatikan dalam menjalankan bisnis di bidang perusahaan dagang. Siklus operasi dalam perusahaan dagang utamanya ada 4, yaitu pembelian, penjualan, arus kas, dan persediaan barang stok. Yang termasuk dalam golongan perusahaan dagang ini antara lain adalah 1. Distributor, 2. Agen tunggal, 3. Pengecer, 4. Toko swalayan, 5. Toko serba ada atau serba, dan terakhir pusat barang-barang grosir. Karakteristik perusahaan dagang. Nomor 1, pembelian. Dalam kasus pembelian, perusahaan dagang biasanya memperhatikan secara detail barang apa yang akan dibelinya dari produsen. Lalu, ditambah dengan melihat perlengkapan apa saja yang dibutuhkan dalam proses dagang. Terakhir, memastikan tersedianya alat-alat penunjang kebutuhan perusahaan agar kegiatan ekonomi bisa tetap berjalan dan tidak mengalami kendala. Nomor 2, pengeluaran kas. Dari barang, perlengkapan, dan alat yang telah dikonsepkan, perusahaan dagang selanjutnya akan menghitung seberapa banyak uang yang akan dikeluarkan sebelum menjual barang. Dalam hal ini, pengeluaran kas meliputi biaya pembelian barang hingga kebutuhan operasional lainnya. Nomor 3, penjualan. Setelah menghitung pengeluaran kas untuk seluruh kebutuhan secara umum, perusahaan dagang baru bisa menetapkan harga penjualan yang sesuai. Tujuannya agar perusahaan tidak mengalami defisit atau kerugian, melainkan justru keuntungan atau surplus dari penjualan barang. Nomor 4, penerimaan kas. Karakteristik terakhir dari perusahaan dagang adalah mengevaluasi kas hasil penjualan. Dengan begitu, kegiatan usaha dagang di periode berikutnya dapat direncanakan menjadi lebih baik jika sebelumnya kurang memuaskan. Berikut ini akun-akun yang hanya dijumpai pada perusahaan dagang. Yang pertama, akun pembelian. Akun yang mencatat pembelian barang-barang yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Pembelian perusahaan selain pembelian barang tidak dimasukkan ke dalam akun ini. Yang kedua, akun penjualan. Akun yang menyimpan segala kegiatan penjualan barang dagangan perusahaan kepada konsumen maupun perantara. Sama seperti akun pembelian, pada akun penjualan juga tidak dimasukkan penjualan perusahaan di luar penjualan barang dagangan. Yang ketiga, akun persediaan. Bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang menyimpan data mengenai jumlah persediaan barang selama periode tertentu. Yang keempat, harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok yang dipakai untuk menentukan harga beli barang yang akan dijual pada suatu periode tertentu dan dipengaruhi oleh harga pasar. Yang kelima, akun potongan tunai. Akun yang diperuntukkan sebagai penggunaan pemberian diskon atau potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada konsumen karena telah membayar barang dengan tunai langsung ketika transaksi terjadi. Yang keenam, akun potongan pembelian. Bagian dari akuntansi perusahaan dagang yang mencatat potongan harga yang diberikan oleh produsen kepada perusahaan dagang karena telah membayar dengan tunai atau membayar lunas dalam jangka waktu tertentu. Yang ketujuh, akun retur penjualan. Akun yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisa data mengenai barang yang sudah terjual ke konsumen namun dikembalikan pada perusahaan karena kondisinya tidak baik atau cacat dan tidak sesuai dengan pemesanan. Yang kedelapan, beban pemasaran. Beban yang digunakan untuk semua yang ditanggung oleh perusahaan dagang untuk menjual barang-barang persediaan hingga sampai ke tangan konsumen.
Pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli barang, menyimpannya, dan menjual kembali barang dagang tersebut kepada konsumen tanpa memberikan nilai tambah. Yang dimaksud nilai tambah yaitu mengubah atau mengolahnya sehingga nilai dan atau harga barangnya menjadi tinggi. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang digunakan juga sistem akuntansi perusahaan dagang. Berikut tahapan-tahapan pencatatan akuntansi dalam perusahaan dagang. Yang pertama, mencatat transaksi dalam jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap transaksi secara kronologis. Jurnal umum digunakan untuk mempermudah penyusunan kerja yang berguna untuk menyusun laporan keuangan. Data yang dicatat di jurnal umum harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Menurut modul ekonomi, terdapat dua metode pencatatan dalam jurnal umum, yaitu metode fisik dan metode perpetual. Metode fisik, juga disebut metode periodik, adalah pencatatan dengan harga yang relatif murah namun sering terjadi. Metode ini biasa digunakan oleh perusahaan dagang yang memiliki skala kecil. Sementara metode perpetual merupakan metode yang digunakan oleh perusahaan yang menjual barang dengan harga yang mahal dan tidak sering terjadi. Metode ini biasa digunakan oleh perusahaan dengan skala besar. Yang kedua, menyusun transaksi dalam jurnal khusus. Jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi dengan lebih spesifik. Jurnal khusus dibuat apabila transaksi dagang yang terjadi dalam periode tertentu sangat banyak. Perusahaan besar dengan transaksi keuangan yang banyak biasanya membutuhkan pencatatan dalam jurnal khusus. Hal ini dilakukan agar proses pencatatan keuangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Terdapat 4 jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian, penjualan, pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Yang ketiga adalah memindahkan catatan transaksi ke buku besar. Setelah menyusun setiap transaksi dalam jurnal, tahap selanjutnya adalah memindahkan catatan ke dalam buku besar atau posting. Menurut Ismawanto, dalam ekonomi terdapat dua macam buku besar, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama mencatat seluruh perubahan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Catatan yang terdapat di buku besar utama menjadi perkiraan pengendali buku besar pembantu. Pencatatan buku besar utama berdasarkan informasi yang ada dalam jurnal khusus maupun rekapitulasi jurnal khusus. Sementara buku besar pembantu mencatat informasi yang diperlukan selain yang tercatat pada buku besar utama. Buku besar pembantu bisa berisi nama debitur, nama kreditur, rincian jenis, jumlah, hingga harga pokok persediaan barang dagang. Selanjutnya, menyusun neraca sisa atau daftar sisa. Neraca sisa atau daftar sisa disusun setelah posting buku besar. Neraca saldo merupakan kumpulan saldo akhir dari masing-masing buku besar. Fungsi penyusunan neraca sisa adalah untuk mendeteksi kembali apakah terdapat kesalahan dalam pemindahan data transaksi di buku besar. Apabila saldo debit dan kredit seimbang atau balance, maka tidak ada kesalahan. Namun jika tidak balance, maka terjadi kesalahan. Yang selanjutnya, menyusun jurnal penyesuaian. Selain neraca sisa, pencatatan akuntansi di perusahaan dagang juga memerlukan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian membuktikan bahwa besaran harta, utang, modal, pendapatan maupun beban sesuai dengan keadaan sebenarnya pada periode. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan neraca saldo. Pada akhirnya, jurnal penyesuaian akan mengubah akun melalui proses pencatatan transaksi agar sisa yang diperlihatkan adalah saldo yang sebenarnya. Selanjutnya, menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Setelah menyusun jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya adalah menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Kertas kerja ini diperlukan untuk menyusun laporan keuangan. Ada dua metode yang digunakan untuk menyusun kertas kerja, yaitu metode fisik dan ikhtisar laba rugi, dan metode perpetual atau harga pokok penjualan atau HPP. Akun ikhtisar laba rugi mencatat jumlah persediaan barang dagang ke kolom ikhtisar laba rugi. Sementara metode HPP penyesuaian persediaan barang dagang yang berhubungan dengan pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Dan yang terakhir adalah menyusun laporan keuangan. Tahap pencatatan akuntansi perusahaan dagang selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Secara umum terdapat 4 jenis laporan keuangan yang disusun. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, neraca.
Dan yang keempat, laporan arus kas.